Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab tahun depan tetap mendapatkan tunjangan kinerja dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam APBN 2022, yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Di antaranya adalah tunjangan hari raya, THR, dan juga gaji ke-13, yang tak pernah absen diberikan bahkan saat keuangan negara seret akibat pandemi COVID. Pemberian THR dan gaji ke-13 diharapkan dapat membantu konsumsi para abdi negara, sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga. Namun, untuk besaran kedua tunjangan tersebut, tentu tidak akan sama seperti sebelum terjadi pandemi COVID. Apalagi keuangan negara masih tersendat akibat pandemi yang tak kunjung usai. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun depan tersebut sama dengan tahun ini. Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan gaji 13, saat ini sama dengan tahun 2021. Tahun ini, para abdi negara menerima besaran THR dan gaji ke-13, hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Sedangkan tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan. Dari pemangkasan tukin yang ada di THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga 15 triliun rupiah. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan dampak pandemi COVID. Lanjutnya, bahkan program-program yang tidak prioritas masih akan tetap ditunda di tahun depan. Sehingga anggaran bisa difokuskan untuk membantu masyarakat hingga pelaku usaha yang paling terdampak. Kita masih harus mengantisipasi masalah kesehatan terkait COVID. Selama masih ditetapkan sebagai pandemi, pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya banyak harus disiapkan negara. Begitu juga kebutuhan pendanaan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Pemerintah telah mempersiapkan skema baru dalam pembayaran pensiun PNS. Pensiunan PNS bisa mendapat tunjangan sampai 1 miliar rupiah. Selain itu, dengan adanya skema baru ini, pemerintah dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Hal itu diutarakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo. Sebelumnya, Cahyokumolo pernah berdiskusi dengan PT Taspen, terkait kenaikan tunjangan pensiun PNS. Menurutnya, tunjangan pensiun PNS untuk jabatan tertinggi, bisa ditingkatkan hingga 1 miliar. Berikut 4 penjelasan lengkap, soal tunjangan pensiun PNS bisa capai 1 miliar. 1. Tak semua PNS bisa dapat tunjangan pensiun 1 miliar. Besaran nominal tunjangan pensiun PNS tentunya disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan, dan jabatan masing-masing PNS. Oleh sebab itu, nominalnya tak akan sama rata. Karena, begitu PNS pensiun dari pemerintah, dapat uang pensiun dari perhitungan gaji pokok dan masa kerja. Di samping itu, dapat tunjangan pensiun dari Taspen, kata Cahyo. Adapun jabatan tertinggi, yang menurutnya bisa sampai 1 miliar, ialah pejabat eselon 1 dan 2. Bisa 1 miliar, kalau potongannya besar dan biasanya pejabat eselon 1 dan 2. Tanda seru. 2. Tunjangan pensiun PNS selama ini kecil. Cahyo juga bercerita, pernah memperoleh tunjangan pensiun usai masa jabatannya sebagai anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Saya selesai sebagai anggota DPR 6 periode, dan sebagai Mendagri 5 tahun. Dapat tunjangan pensiun dari Taspen, dan juga berlaku bagi seluruh PNS. Dan tentunya dilihat dari masa kerja, jabatan, dan golongan berapa, ujar Cahyo. Namun, menurutnya, dikarenakan potongan bulanan untuk tunjangan pensiun kecil, ketika pensiun, tabungan simpanan pensiunnya kecil. Taspen saya, sebagai anggota DPR dan Mendagri kecil. Menurut saya karena potongan bulanan kecil, dan otomatis, dapat pensiun dari negara setiap bulan lumayan di atas 3 jutaan, indungnya. 3. Potongan tunjangan pensiun PNS diperbesar. Oleh sebab itu, Cahyokumolo mengusulkan, potongan tunjangan pensiun dari gaji pokok PNS setiap bulan bisa diperbesar, agar ketika pensiun menerima hasil yang lebih besar. Ini yang saya bicarakan dengan Taspen, apa bisa begitu pensiun dengan maksimal bertugas dapat tabungan simpanan pensiun yang memadai untuk modal kerja setelah pensiun, kata Cahyo. Ia mengatakan, dari hasil kajian selama ini, hal itu bisa dilakukan, dengan menghitung ulang gaji pokok PNS dari awal menjabat, dan berapa potongan setiap bulannya. Bisa, tapi harus dihitung berapa potongan gaji tiap bulan, buat tabungan via Taspen. Dan tentunya harus dihitung dari awal masuk ASN sampai pensiun, indungnya. 4. Pensiun PNS bukan dari APBN. Cahyo menegaskan,
Tunjangan PNS ini bukan berasal dari APBN, melainkan potongan gaji pokok PNS tiap bulan untuk tunjangan pensiun. Besarannya ya relatif dan perlu persetujuan, karena taspen dari uang potongan gaji ASN, bukan uang APBN, papar dia. Berdasarkan dokumen kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM PPKF, tahun anggaran 2022. Disebutkan, saat ini sistem pembayaran pensiun menggunakan skema pay as you go. Pembayaran manfaat pensiun PNS dibayarkan langsung dari APBN setelah pegawai yang bersangkutan masuk masa pensiun. Ke depan, sistem pembayaran pensiun diarahkan menggunakan skema pembayaran secara penuh. Fully funded, yaitu manfaat pensiun yang diterima PNS dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan pegawai itu sendiri, tulis dokumen tersebut. PNS dapat menentukan berapa besaran pensiun yang ingin diterimanya kemudian hari, dan tentu PNS dengan pangkat dan golongan yang tinggi dapat meningkatkan jumlah uang pensiun yang akan didapatnya. Besaran pensiun PNS sebagai dasar penghitungan iuran yang harus dibayar tiap bulannya selama masa kerja.